Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, mahasiswa MTGMI dengan NIM 214120300009 akan melakukan chapter review sebagai tugas mata kuliah matrikulasi kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Umi Zulfa MPD. Buku yang saya review adalah bab prosedur kurikulum dengan penulis Profesor Dr. F. Hamid Hasan dengan judul Evaluasi Kurikulum, tahun terbit pada cetakan pertama tahun 2014, cetakan kedua tahun 2009, dan cetakan ketiga tahun 2014, penerbit PT Remaja Robotos Berkarya. Ringkasan chapter. Pada bab ini membahas prinsip dan prosedur evaluasi kurikulum dengan fokus pembahasan pada prinsip evaluasi kurikulum ditekankan berupa tepat waktu dan objektivitas. Sedangkan pada prosedur evaluasi kurikulum yaitu terdapat dua kategori. Yang pertama kategori umum, di mana membahas prosedur umum yang digunakan evaluator sejak awal pekerjaan sampai kepada penyerahan laporan. Kemudian kategori khusus yang dihubungkan dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dalam melakukan evaluasi kurikulum. Karena saya akan membahas tema prosedur evaluasi kurikulum, maka pada chapter ini akan direview mengenai prosedur umum evaluasi kurikulum, kemudian prosedur evaluasi pendekatan kuantitatif, dan prosedur evaluasi pendekatan kualitatif. Prosedur umum evaluasi kurikulum melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kajian terhadap evaluan. Evaluan itu adalah kurikulum yang akan dievaluasi. Nah, kajian ini merupakan untuk menentukan fokus evaluasi. Apakah terhadap dokumen kurikulumnya, apakah terhadap implementasinya, atau terhadap hasil kurikulum. Kemudian setelah mendapat fokus itu, dilakukanlah pengembangan proposal. Pengembangan ini untuk memutuskan pendekatan jenis apa yang akan digunakan, apakah kuantitatif ataukah kualitatif. Selain itu, ditentukan juga tujuan dari evaluasi kurikulum yang akan dilaksanakan, juga penjadwalan dan rencangan biaya yang diperlukan. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah diskusi dengan pengguna jasa evaluasi. Nah, setelah itu dilakukanlah revisi proposal. Jika dalam diskusi terdapat hal-hal yang harus direvisi menurut pengguna jasa evaluasi. Tetapi jika tidak ada yang harus direvisi, maka tahapan ini tidak dilaksanakan. Bisa langsung ke tahapan selanjutnya yaitu rekrutmen personalia. Rekrutmen personalia ini adalah merekrut pekerja yang akan melakukan evaluasi yang memiliki kualifikasi tertentu. Selanjutnya, melakukan pengurusan persyaratan administrasi. Karena evaluator harus mendapatkan persetujuan dari pengguna kurikulum, pemimpin sekolah, dan juga para pejabat terkait. Setelah mendapatkan persetujuan, bisa dilakukan pengorganisasian pelaksanaan prosedur-prosedur atau langkah-langkah evaluasi terhadap kurikulum. Setelah langkah-langkah itu dilaksanakan, maka dilakukanlah analisis data. Analisis data ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu dilakukanlah penulisan laporan. Ada dua jenis laporan, ada laporan eksekutif dan laporan lengkap. Laporan eksekutif itu berupa laporan ringkas dari laporan lengkap. Biasanya untuk dibaca dalam waktu yang terbatas. Jadi untuk solusi ketika waktu terbatas, para eksekutif itu bisa membaca ringkasannya dulu. Kemudian setelah penulisan, maka ada pembahasan laporan dengan pengguna jasa. Baru terakhir adalah penulisan laporan akhir. Tetapi jika dalam pembahasan dengan pengguna jasa sudah menyatakan bahwa sudah lengkap, sudah oke, maka tidak perlu dilakukan penulisan laporan akhir. Prosedur evaluasi pendekatan kuantitatif itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah perumusan masalah, yaitu dengan merinci permasalahan evaluasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih operasional. Selanjutnya menentukan variabel, jenis, dan sumber data. Variabel apa sajakah yang akan dievaluasi? Lalu tentukan jenis datanya, apakah data sekunder ataukah data primer yang diperlukan.
lalu menentukan sumber datanya, apakah berupa dokumentasi, atau aktivitas, atau orang-orang seperti peserta didik, guru-guru, atau pemangku kepentingan. Kemudian ditentukan metodologi, apakah menggunakan metode eksperimen, desain deskriptif, survei, ataukah studi kasus untuk melaksanakan evaluasi. Selanjutnya dilakukan pengembangan instrumen, yaitu berupa observasikah, atau wawancara, atau dokumentasi. Selanjutnya penentuan proses pengumpulan data. Maka data-data yang dikumpulkan itu harus data-data yang valid. Setelah data yang valid itu terkumpul, maka dilakukanlah pengolahan data. Prosedur evaluasi pendekatan kualitatif melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menentukan fokus evaluasi. Pada pendekatan kualitatif, fokus evaluasi itu selalu terbuka untuk perubahan sesuai dengan kenyataan yang ditemukan oleh evaluator yang ada di lapangan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan perumusan masalah. Nah, karakteristik dari pendekatan kualitatif ini, perumusan masalah itu tidak terlalu ditekankan karena pendekatan kualitatif itu sangat mengandalkan realita pada keseharian yang terjadi di lapangan. Jadi bisa jadi permasalahannya selalu berubah-ubah. Kemudian dilanjutkan pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini bisa dilaksanakan bersama dengan pengolahan data. Karena dalam kualitatif itu data yang masuk itu sangat dinamis. Maka harus dilakukan pengolahan data terus-menerus agar hasil atau data yang dikumpulkan menjadi valid. Setelah itu dilakukanlah penentuan, perbaikan, dan perubahan. Setelah data yang dikumpulkan itu terkumpul, evaluator itu memberikan kepada pemangku kepentingan. Maka yang memutuskan untuk adanya perbaikan dan perubahan terhadap kurikulum bukan evaluator. Jadi evaluator itu hanya memberikan hasil evaluasinya berdasarkan temuan-temuan di lapangan, kemudian yang menentukan perbaikan dan perubahan adalah stakeholder. Inti dari chapter review ini saya bandingkan dengan buku lain yang judulnya Evaluasi Edisi Revisi, Teori, Model, Metodologi, Standar Aplikasi dan Profesi, yang ditulis oleh Dr. Wirawan MSL SPA MM MSI, yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2016 di cetakan yang ketiga. Nah, di sini kita lihat perbedaannya pada buku evaluasi, yaitu buku yang pertama, prosedur evaluasi kurikulum dibahas dengan ringkas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, sedangkan di buku yang kedua, prosedur dijabarkan lebih aplikatif, tetapi untuk banyak program, evaluasi kurikulum, evaluasi pengembangan sumber daya manusia, juga evaluasi program-program pemerintah yang lain seperti kartu Jakarta Pintar, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Kemudian di buku yang pertama, setiap langkah prosedur itu dijabarkan dalam bentuk narasi. Sedangkan di buku yang kedua, langkah-langkah dijelaskan secara rinci, namun untuk evaluasi berbagai program sehingga menjadi terlalu umum. Buku ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk bagan-bagan. Di buku yang pertama, bagian pendekatan evaluasi kurikulum dan penentuan metodologi pada tiap pendekatan tidak dibahas secara mendalam. Sedangkan kalau di buku kedua, disajikan alat bantu pelaksanaan evaluasi seperti chart-chart berupa kolom-kolom, tabel, kemudian diagram alir, dan lain-lain. Untuk buku yang pertama, ukuran fontnya cukup nyaman untuk dibaca, sedangkan buku yang kedua, ukuran fontnya itu terlalu kecil. Kesimpulan chapter review kali ini adalah pada bab prosedur evaluasi kurikulum, cukup menggambarkan prosedur dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum, sehingga menghasilkan perubahan maupun perbaikan kurikulum. Kemudian, langkah-langkah dalam prosedur evaluasi yang disajikan memang belum bisa dijadikan pedoman untuk melakukan evaluasi, sebab penjabarannya masih berupa paparan, belum berupa petunjuk teknis. Kemudian dari bab ini juga menunjukkan bahwa memerlukan proses panjang hingga sebuah kurikulum bisa diberlakukan serta menjadi masukan bagi para evaluator untuk dapat melaksanakan evaluasi sesuai dengan prosedur agar kurikulum yang dihasilkan bisa sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, adapun referensi yang saya gunakan adalah dua buku ini dari Hamid Hasan dan juga Wirawan.
Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.